Suruh belen teman-teman. Banjir lahar dingin. Wow. Oh, kesumpah. Banjir lahar dingin teman-teman. Suruh belen siang ini. Wow. Hampir meluap. Aduh, sudah meluap di jalan teman-teman. Bahaya. Dapat bonus banyak banget cuy. Banyak banget ini guys. Banyak guys. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program kesayangan Anda di Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, tentu seperti biasa kami hadirkan beragam informasi. Termasuk jadi hot topic kali ini. Kami buka dengan informasi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis terhadap 3 terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang minyak. Di mana putusan hakim ini ternyata lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Belum kriteria mengenai jumlah yang menyatakan pasti itu sendiri. Jadi pemirsa, terdakwa Rifa Siahaan yang sebelumnya dituntut 14 tahun penjara oleh jaksa divonis 9 tahun penjara. Sementara Maya Kusmaya dijatuhi pidana 9 tahun penjara dari tuntutan 14 tahun penjara juga. Sedangkan Edward Korn divonis 10 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 14 tahun penjara. Ketiganya dijatuhi denda masing-masing 1 miliar rupiah dengan subsidiar selama 190 hari masa tahanan. Nah, majelis hakim menyatakan para terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan penyidik. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan hal itu. Sabar, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik dan saya yakin dan percaya satu hal yang akan saya tambahkan, bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya. Sebelumnya pemirsa, terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Rifa Siahaan menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Rifa tampak menangis saat memasuki ruang persidangan. Adapun perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan dan distribusi minyak mentah serta produk kilang yang melibatkan sejumlah pejabat dan pihak swasta. Jaksa penuntut umum menilai perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Dan kalau kita lihat dakwaannya, Rifa ini disebut memiliki peran dalam proses kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Pak, kenapa nangis, Pak? Terharu ya, Pak? Pak, sedikit, Pak. Harapannya apa, Pak? Putusannya, Pak? Aduh, kedepit, Pak. Kedepit. Selanjutnya pemirsa, ada hot topic lain untuk Anda pagi ini. Jadi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama dengan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggeledahan mobil yang digunakan pengemudi yang ugal-ugalan. Kalau Anda masih ingat, ada cuplikan videonya yang viral di media sosial. Dan ternyata usai diamuk massa di Jalan Gunung Sahari Raya sudah diamankan oleh polisi pada hari Rabu kemarin. Dan satu persatu panel bagian dalam pintu mobil dibongkar oleh petugas. Ini digunakan untuk memastikan tidak ada barang terlarang yang disembunyikan.
Meski dari hasil penggeledahan tidak ada temuan narkoba, namun petugas menemukan sejumlah barang yang tak lazim dibawa. Selain 4 pasang tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB, diduga palsu, petugas juga menemukan ada 2 bilah senjata tajam jenis golok dan juga bandik, serta ada 1 pucuk pistol mainan, Jason. Jadi ini nampaknya pendalamannya masih terus dilakukan oleh pihak polisian. Sementara kalau kita lihat nih, ini video yang viral kejadiannya hari Rabu kemarin. Akibat ulahnya karena berkendara ugal-ugalan hingga mengakibatkan kerugian material dan adanya korban luka, pengemudi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 311 ayat 1, 2, dan 3 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 8 juta rupiah. Kita akan sama-sama dengarkan lagi pernyataan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin berikut ini. Memang tersangka tetap kekeh ya, bersikeras bahwa tersangka tidak mengetahui keberadaan barang-barang itu karena menurut pengakuan sementara itu kendaraan milik keluarganya ataupun kakaknya. Inilah yang saat ini masih sedang kita tunggu keluarganya untuk bisa ikut memberikan keterangan. Karena memang sampai saat ini yang bersangkutan juga belum bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan STNK, tidak ada sama sekali, SIM juga tidak dimiliki, termasuk rekan yang bersangkutan ya, yang bersama saat itu dalam kendaraan seorang wanita juga tidak membawa identitas sama sekali. Ini yang tentunya dari penyelidikan awal proses di lalu lintas kami anggap sudah selesai, kepadanya kami tetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 311. Untuk selanjutnya kami limpahkan ke Reskrim Jakarta Pusat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Oke pemirsa, kita tinggalkan hot topic yang tadi yang ramai diperbincangkan. Nah yang ini juga nggak kalah ramai, Jason. Karena setelah dari Yordania, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dan dari lawatan ini, Presiden membahas mulai dari krisis kemanusiaan di Gaza dan juga di tepi barat, serta memperkuat kemitraan strategis. Ya, memang beberapa waktu belakangan Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Dan setelah dari Yordania, langsung Presiden melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Uni Emirat Arab. Di mana kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Abu Dhabi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk bisa memperkuat kemitraan strategis Indonesia Uni Emirat Arab. Nah, hubungan bilateral keduanya ini memang telah terjalin erat pemirsa dan diharapkan nantinya semakin kokoh melalui pertemuan dan juga agenda kerjasama yang dijadwalkan selama kunjungan ini berlangsung. Adapun lawatan ke Abu Dhabi juga menandai kesinambungan diplomasi aktif Indonesia di kawasan, sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam memperluas jejaring kemitraan global yang saling menguntungkan. Itu tadi pemirsa beberapa hot topic untuk Anda pagi ini. Selanjutnya masih ada berita utama lain di Selamat Pagi Indonesia. Di antaranya seorang pemilik toko di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertipu pada saat membeli minyak goreng dalam kardus yang ternyata isinya paving block. Ini tentunya sangat disayangkan, tapi informasi ini masih akan kami rangkai dengan informasi lainnya pemirsa. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Beredar video singkat di media sosial saat sejumlah petugas melakukan penyisiran lanjutan atas laporan temuan potongan tubuh manusia di Pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Bali Kombes Pol Arya Sandi mengatakan warga awalnya menemukan satu potongan tubuh. Setelah dilakukan penyisiran lanjutan, petugas menemukan sejumlah bagian tubuh lainnya antara lain dada, bahu kanan, dan kiri, hingga lengan serta paha. Polisi belum memastikan identitas korban meski mengarah kepada warga negara asing. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk otopsi dan pemeriksaan tim DVI. Seorang pemilik toko di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertipu saat membeli minyak goreng dalam kardus dari seorang sales. Saat dibuka, kardus minyak goreng yang dibelinya ternyata berisi satu paving block. Korban mengaku membeli minyak goreng tersebut dari seorang sales yang sudah menjadi langganan selama 1 tahun terakhir. Ia baru mengetahui kardus tersebut berisi paving block saat ada pelanggan di tokonya yang ingin membeli minyak goreng.
Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pedagang baju muslim dan perlengkapan alat sholat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Harga barang dijual bervariasi mulai dari 20 hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis barangnya. Seperti kopiah misalnya dijual mulai dari harga 20.000 hingga 70.000 rupiah. Sementara baju muslim mulai dari 100 hingga 250.000 rupiah per lembar. Menurut salah satu pedagang, Irfan Ibrahim mengatakan untuk tahun ini tren atau model yang disukai oleh pembeli adalah model kemko atau kemeja koko. Usai jeda, pemirsa, kami akan hadir dengan informasi warga dihebohkan dengan temuan sejumlah potongan tubuh manusia di pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Kami hadirkan saat ini. Didukung oleh Anda kembali bersama kami, pemirsa, dan kembali kami melanjutkan informasi. Warga dihebohkan dengan temuan sejumlah potongan tubuh manusia di pantai Ketewel, Gianyar, Bali pada Kamis siang. Jadi Ditkrimum Polda Bali saat ini sedang mendalami kasus ini yang diduga sebagai korban mutilasi, pemirsa. Beredar video singkat di media sosial pada saat sejumlah petugas melakukan penyisiran lanjutan atas laporan temuan potongan tubuh manusia di pantai Ketewel, Gianyar, Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan warga awalnya menemukan satu potongan tubuh, kemudian dilakukan penyisiran lanjutan dan petugas menemukan beberapa bagian lainnya. Polisi belum bisa memastikan identitas korban meski mengarah kepada warga negara asing. Korban sudah dievakuasi di rumah sakit untuk autopsi dan pemeriksaan tim DVI. Sementara ini kita belum mengetahui identitas korban ini siapa dan warga negara mana. Sementara kita masih. Tapi kalau dari bentuk atau fotonya kan terlihat seperti bodinya WNA, benar? Ya, seperti itu. Tapi kan kita perlu pengidentifikasian ya melalui DVI sehingga kita bisa tentukan bahwa korban ini apakah warga negara kita apa asing, termasuk. Pemirsa, ada 2 jasad perempuan ditemukan warga di area bangunan bekas asrama polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua jasad itu diduga merupakan korban pembunuhan dengan cara dibakar. Jasad pertama kali ditemukan warga saat mencari bahan bekas di area asrama polisi yang sudah terbengkalai di Desa Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Jombang. Jenazah ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan terluka bakar. Dari hasil identifikasi polisi, jenazah diduga sudah mengalami pembusukan dan sudah 2 hari berada di lokasi. 2 korban berjenis kelamin perempuan, masing-masing seorang dewasa dan seorang anak. Polisi mengungkapkan ada sejumlah barang bukti di lokasi, yakni botol berisi cairan diduga bahan bakar minyak, serta sepeda motor yang diduga milik korban. Ada 2 jenazah. Yang pertama ini perempuan, sudah dewasa. Yang satu lagi ini masih kecil, anak kecil, jenis kelamin perempuan juga. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kemudian akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut. Di TKP ini kami temukan memang ada beberapa barang bukti. Salah satunya juga ada botol dugaan isi BBM ya. Jadi masih kami amankan sementara. Informasi berikutnya, seorang pemilik toko di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertipu saat membeli minyak goreng dalam kardus dari seorang sales. Jadi saat dibuka, kardus minyak goreng yang dibelinya ini ternyata, pemirsa, isinya batu paving block. Madus teko sales gak isi botore ya apa saknoi. Lho isi botol semuanya paving. Modus teko mbiki Mbak kirimi mau. Oke, pemirsa. Jadi dalam video yang berdurasi 35 detik ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Ada seorang perempuan yang menyebut jika pemilik toko menjadi korban penipuan dan akibat penipuan ini korban mengalami kerugian sampai jutaan rupiah.
Korban mengaku membeli minyak goreng dari seorang sales yang sudah jadi langganan selama 1 tahun terakhir. Ia baru mengetahui kardus ini berisi paving block pada saat ada pelanggan di tokonya yang ingin membeli minyak goreng. Termasuk konco, kalau ini rencana nggak mau disetok kan ya, ditaruh langsung di display, terus langsung ada ini yang buka ini langsung dibawa ke depan, mau ditaruh di rak-rak itu, terus ternyata ya nih sampai ketipu, langsung itu, terus ada pelanggan itu langsung video, langsung kirim Facebook itu pelanggan saya. 5 kardus itu isinya batako semua. Iya. Pemirsa, informasi lain, kematian gajah Sumatera kembali terjadi di Provinsi Riau. Ya, hewan langka ini ditemukan mati di Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan. Lokasi penemuan gajah mati berada di Resort Lancang Kuning, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Tesonilo. Hewan dilindungi berjenis kelamin jantan ini terlihat mengenaskan. Dan diperkirakan anak gajah berumur 5 tahun sudah mati selama 1 minggu. Petugas Taman Nasional Tesonilo menemukan bangkai gajah saat melakukan patroli rutin. Dan Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan dan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Supartono meninjau lokasi penemuan gajah mati. Kapolda Riau mengungkapkan petugas menemukan jeratan di salah satu kaki gajah yang menduga hewan mamalia yang terancam punah mati akibat jeratan yang dipasang perambah di sekitar Taman Nasional. Sebelumnya awal Februari 2026 lalu, seekor gajah jantan juga ditemukan mati di kawasan hutan tanaman industri Kabupaten Pelalawan. Kita lakukan operasi sapu jerat, ya. Mungkin jerat-jerat yang sengaja dipasang itu untuk hewan-hewan yang mengganggu tanaman-tanaman atau kebun-kebun yang ada, seperti babi hutan dan sebagainya. Dan itu terinjak oleh gajah, ya. Kira-kira itu. Intinya adalah bahwa kegiatan patroli ini harus terus ditingkatkan. Saya membuka diri berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan, terutama BKSD di sini. Kemudian nanti juga saya akan koordinasi dengan Pangdam, karena memang gajah yang tadi itu ditemukan oleh patroli BKSDA. Dan usai jeda, Selamat Pagi Indonesia akan kembali bersama dengan rekan saya Fatma Ayu dalam segmen Islamic Corner. Fatma, ada informasi apa dalam Islamic Corner? Ya, Jason dan juga Valen, setelah lagi usai jeda kami akan segera kembali dengan topik menarik, yakni seperti apa tren busana Ramadan di tahun ini. Ulasannya kami hadirkan usai jeda. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali segmen khusus Islamic Corner kembali ke hadapan Anda. Sebuah segmen yang mengulas gaya hidup Islam seputar family, education, Islamic finance, healthy lifestyle, beauty and fashion, dan juga community. Segmen ini hadir dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman yang bisa kita teladani untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pemirsa, segmen Islamic Corner bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, beragam cara dilakukan membangunkan warga untuk sahur di bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sekelompok remaja masjid membangunkan warga menggunakan alat musik rebana yang merupakan kesenian tradisional khas suku Mandar. Mereka berkeliling bangunkan warga mulai pukul 2:30 hingga pukul 3:30 subuh.
Salah satu warga bernama Marlina mengatakan sangat senang dan terbantu dengan kegiatan para pemuda ini. Pemirsa, bulan suci Ramadan membawa berkah bagi para pedagang baju muslim dan perlengkapan alat sholat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hal tersebut diakui pedagang baju muslim dan alat perlengkapan sholat musiman yang berjualan di Kompleks Masjid Agung Syuhada Pekabata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Harga barang dijual bervariasi, mulai dari 20 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis barangnya. Seperti kopiah misalnya, dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp70.000. Sementara baju muslim mulai dari Rp100 hingga Rp250.000 per lembar. Menurut warga, salah satu pedagang, Irfan Ibrahim, mengatakan untuk tahun ini tren atau model yang disukai oleh para pembeli adalah model kemko atau kemeja koko, serta mereka mengaku mengalami kenaikan omset hingga 80%. Berkah Ramadan juga terasa bagi para pedagang lemang bambu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Lemang merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan, santan, dan sedikit garam. Salah seorang pedagang lemang bambu musiman bernama Asmi mengaku hanya berjualan saat Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Awal kemarin ada satu dari Indonesia bertahan 30. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Islamic Corner. Selamat pagi Indonesia. Pemirsa, sepekan bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang terus dipadati pengunjung yang sengaja berbelanja busana lebaran lebih awal. Selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Fania Liu langsung dari lokasi. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Baik, selamat pagi Fania. Fania, seperti apa tren busana muslim di sana di Tanah Abang? Baik, selamat pagi Fatma dan juga pemirsa. Menjelang libur Idul Fitri pada tahun ini, Pasar Tanah Abang menjual atau menyediakan banyak sekali atau beragam pakaian ya untuk dikenakan pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, Fatma, saat ini kami sedang berada di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok B, di saat sekali hijab-hijab ya yang dijual, dan juga nih gamis-gamis yang dijual untuk dikenakan pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan ini tidak hanya untuk pakaian wanita saja, tetapi juga ada pakaian pria ya, seperti lengan panjang dan juga baju koko, dan tidak hanya untuk pakaian dewasa, tetapi juga ada pakaian untuk anak-anak. Nah, Fatma dan juga pemirsa, kalau kita mengulas kembali nih beberapa tahun lalu, sempat viral ya, warna hijau sage pada gamis ini marak digunakan oleh para wanita nih pada Hari Raya Idul Fitri. Namun untuk tahun ini nih, seperti apa ya, model seperti apa yang menjadi tren, dan kira-kira warna yang tren juga atau viral juga ini seperti apa ya? Kita tanya langsung kali ya dengan penjual yang ada di sini. Selamat pagi kakak, dengan namanya siapa kak? Katia. Kak, ini boleh ditunjukin nggak ada model apa aja nih di sini nih? Untuk model yang lagi tren sekarang ada di model bini orang. Ini lagi model sekarang kak trennya. Terus ada apa lagi nih kak? Boleh dilihat ini kak? Terus ada model abaya yang payet. Sama ada yang dorkat-dorkat yang atas bawah. Nah kak, kalau kemarin ini kan ada warna hijau sage ya, sempat viral nih, banyak digunain. Kalau untuk tahun ini viralnya warna apa kak? Trennya warna apa nih kira? Untuk warnanya kita pakai di warna bawang, mahogani. Itu warnanya kayak apa sih kak? Boleh ditunjukin nggak? Warna coklat tua yang seperti ini. Oke, warnanya warna-warna gelap gitu ya kak? Warna cocok di semua warna kulit kak. Mau kulitnya matang, putih ataupun gelap. Nah, kalau
untuk baju di bini orang ya ini namanya ya. Ini ada warna apa lagi Kak selain nude ini atau coklat muda ini Kak? Untuk warnanya kita ada di 7 warna soft. Ya, ada warna pink, lilac, taro, warna hitam, warna putih, krem, sama warna nude tadi. Tapi memang best sellernya di warna nude ini ya, coklat muda. Nah untuk range harganya nih mulai dari berapa sampai berapa nih Kak? Untuk budget harganya dari harga 2,5 ke atas lah Kak. 2,5. Iya, jadi paling kecil di harga 2,5 naik ke 300 sampai 400 gitu. 250.000. Terima kasih Kak Katia, selamat melanjutkan aktivitas. Nah itu dia Fatma dan juga pemirsa, tadi kita sudah dengar perbincangannya dengan Kak Katia bahwa di sini harga gamis yang dijual ini dibanderol dengan harga 250.000 ke atas. Mungkin bisa juga sampai 300.000 begitu ya Fatma dan juga pemirsa. Nah ada imbauan nih dari petugas nih untuk berhati-hati dalam membawa barang bawaan karena memang sudah mulai ramai ya pada menjelang libur lebaran kali ini. Kembali ke Anda, Fatma. Baik, terima kasih Fania Liu yang melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah memantau situasi di Tanah Abang, saatnya kita membahas seperti apa tren busana Ramadan di tahun ini. Kita undang narasumber hari ini yang langsung hadir di studio kreatif Director kami sekaligus pelaku usaha modest fashion Nadia Karina. Kak Nadia, silahkan. Halo. Kak Karin, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih. Sebelah sini Kak Karin. Kak Karin, kalau boleh tahu seperti apa sih tren mode fashion, tren busana muslim di 2026 ini? Jangan dijawab karena sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa. Didukung oleh Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini dengan Kak Nadia Karin selaku Creative Director dari kami atau pelaku usaha modest fashion. Kak Karin, kalau boleh tahu, tren fashion busana muslim atau tren fashion busana di 2026 itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi tren fashion di 2026 ini sebenarnya ada big shifting. Yang tadinya harus festif, grande. Nah sekarang perempuan sekarang tuh udah mulai mindful. Jadi belanja harus dipikirin ke depannya kayak gimana, bahannya harus nyaman karena Lebaran bukan open house 2 jam doang, tapi kadang-kadang seharian tuh dari rumah ke rumah. Betul. Jadi tetap harus ada perbedaannya dari sehari-hari sama Lebaran. Jadi harus tetap tampil lebih di Lebaran, tapi gimana caranya nih baju dipakainya nyaman dan setelah Lebaran pun masih bisa dipakai gitu. Jadi lebih sustain ya? Jadi harus lebih sustainable. Sekarang udah lebih mindful nih orang-orang. Lebih mindful, lebih peduli terhadap lingkungan dan juga tidak berlebih-lebihan. Iya, dan itu jadi ada perubahan di material, di desain looksnya seperti apa. Itu makanya nanti kita bisa lihat gitu perubahan trennya seperti apa. Ngomong-ngomong bahan, di belakang kita sudah ada manekin yang ada di sini nih, busana di tren busana 2026, apakah termasuk yang sudah terpasang di sini nih Kak? Bisa dijelaskan? Oke, jadi ini ada beberapa koleksi Lebaran kami 2026. Kaftan itu masih jadi primadona di saat Lebaran. Jadi pengen tampil lebih modest, lebih islami. Tampil beda lah gitu. Nah perubahannya adalah di materialnya. Nah ini materialnya harus lebih sustain, nyaman, breathable gitu. Tapi kalau di Indonesia itu ada kayak gininya nih, nggak mau kusut gitu. Oke. Nggak mau kusut tetap rapi, tapi harus nyaman dan adem gitu. Nah kalau adem dan nyaman itu kan udah pasti natural fiber kan. Natural fiber itu emang nyaman, tapi kelemahannya kusut. Nah kita ngakalinnya adalah pakai kain campuran. Jadi ada polinya, ada cottonnya. Oke. Jadi cottonnya nyamannya tetap dapat, tapi nggak kusutnya tuh juga
kayak nggak kusut-kusut banget gitu. Karena buat gerak juga, lalu Betul juga sekali. dengan cuaca Indonesia yang kadang panas, kadang hujan, jangan sampai dan kita ribet lembabnya sendiri. itu loh. Betul. Iya kan, panas dan lembab, jadi udah pasti keringetan. Dan polyester itu udah nggak kayak dulu lagi. Kalau misalkan polyester itu kita anggapannya panas, sekarang teknologi di perkainan itu udah maju banget. Ada tuh polyester yang rasanya tuh dingin di kulit. Oke. Gitu. Dan untuk motifnya sendiri, apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya nih Kak? Nah, motifnya sendiri lebih simpel. Jadi ini juga ada perubahan di tren 2026 dari yang motifnya itu sangat dekoratif dan sekarang jadi lebih simpel dan menurut aku pribadi jadi lebih terlihat modern gitu. Oke. Lebih terlihat modern dan apa ya, lebih youthful aja gitu. Nggak too much juga ya? Betul sekali. Dan ini motifnya floral-floral. Kalau misalnya di sebelah, ini untuk pria ya Kak? Nah, sebelah ini untuk pria, this is 100% cotton. Oke. Jadi kalau kami bikin baju biasanya mikirin bapaknya dulu. Biar karena nyaman. yang susah, iya, karena yang susah gitu, biar nyaman. Dan itu dia tuh, jangan sampai, kan sekarang trennya sarimbit, jadi sama semuanya gitu. Nah, jangan sampai si bapak ini demi sarimbitan Lebaran, tapi habis Lebaran nggak dipakai lagi bajunya, gitu. Nah, makanya untuk yang bapak dan anak-anak sebenarnya itu tuh kita mementingkan terutama 100% cotton. Ini 100% cotton, modelnya menurut aku cukup rapi, nggak terlalu festif, tapi festif juga gitu. Ini menurut aku sama bapak-bapak masih bisa dipakai buat kantor atau mau sholat Jumat. Jadi versatile banget gitu. Oke. Kalau di sebelah Kakak? Nah, ini yang tadi aku mention nih, ada poli yang dingin banget gitu. Oh, ini salah satunya ya. Ini dipegang aja dingin, bener nggak? Iya bener, apalagi kena AC ya. Iya. Sama dingin juga, oke. Nah, ini dia banyak polyesternya, tapi teknologinya bagus banget. Ini breathable, tidak panas sama sekali gitu. Jadi apalagi ini untuk sampai sekarang jadi favorit perempuan-perempuan kalau mau pergi kajian. Jadi masa ke kajian rame banget nih motif-motif, enggak ada nih. Jadi ada ada nih yang polos, masih ada identity kaminya, masih ada logo di sini simple. Dan kajian itu kan pasti tertutup banget ya. Dan ini review sampai sekarang ini adem banget sih. Oke. Dan untuk warna sendiri nih, apa yang menjadi tren warna di tahun 2026 nih Kak? Di tahun 2026 jadi memang ada tren ke warna-warna yang lebih deep. Lebih warna yang lebih warna tua ya, warnanya lebih mateng gitu. Nah, yang kita pilih untuk warna yang lebih matengnya itu si biru indigo ini, sama seperti yang aku pakai ini. Jadi ini sebenarnya motifnya sama kayak dress kaftan ini ya, gitu. Tapi kita ngeluarin versi indigonya. Dan kalau misalkan Lebaran itu di Indonesia itu tentu saja masih menyukai warna-warna pastel. Jadi kita masih jadi favorit ya? Masih favorit. Jadi kita ngebalancein ada warna yang deep. Sebenarnya ada kita dari selain yang ini ada warna hitam juga. Lalu ada warna-warna yang pastel juga gitu. Basically kita pengen mengcater semua semua karakter yang ada di keluarga gitu. Oke, jadi bapak-bapak gimana, ibu-ibu gimana maupun anak-anak, semua kenyamanan harus dipikirkan begitu ya. Kalau boleh tahu ini, apakah para pemirsa ini lebih baik mengedepankan tren atau kenyamanan? Seperti apa nih Kak? Menurut aku both. Yes, both. Nah, yang tadi aku bicarain ini shifting ke yang sekarang ini, memang trennya justru kenyamanan jadi naik gitu, bukan cuman tampil oke-nya gitu. Jadi kenyamanan itu udah menjadi pertimbangan. Jadi itu salah satu trennya gitu. Makanya untuk yang sekarang mulai banyak perubahan ke material-material yang lebih sustainable, lebih alami, betul seperti itu. Oke, Kak, kalau boleh tahu ini, kalau misalnya tipe badan orang kan beda-beda ya. Ada yang sedikit kecil, ada yang big size dan lain sebagainya. Bagaimana cara memilih baju ataupun pakaian yang nyaman, presentable, tapi tetap sopan?
Kebetulan kami bisa meng-cater semuanya. Kita bikin baju modelnya macam-macam banget. Kayak yang aku pakai ini kan kaftan, tunik ya. Ini tunik. Untuk tunik model ini kelihatannya itu, jadi kayak kita bikin bajunya ya mungkin karena modest juga. Iya. Karena modest juga, jadi kita baju-bajunya nggak ada yang lepas di badan. Nah, dan jadi kayak lebih airline. Nah, airline ini untuk body yang yang gede di pinggul itu bagus banget, nggak kelihatan. Dan material kita karena ini cotton, ini juga 100% cotton. Cotton itu enaknya tuh lebih structured. Jadi beda kayak satin, kayak yang Fatma pakai. Dia kan jatuh tuh, seperti memeluk tubuh lah gitu. Tapi kalau cotton itu dia structured. Jadi apa yang di dalam itu tidak terlihat gitu. Jadi ini dalamnya mau ada benjolan-benjolan di mana itu tidak terlihat gitu. Masih sopan ya? Masih sopan dan terlihat rapih. Baik. Nah, Kak Karin, untuk tren sendiri, apakah di tahun ini masih bisa diaplikasikan di tahun-tahun berikutnya atau everlasting atau seperti apa? Hanya berhenti di sini saja? Menurutku ini bisa dipertahankan karena itu tadi yang sekarang semuanya udah mikirin sustainability, udah mikirin ini baju habis lebaran harus dipakai lagi. Jadi baju-baju lebaran tahun 2026 ini masih bisa dipakai sampai setahun ke depan. Gitu. Kita juga versatile banget, banyak yang atasan bawahan. Jadi bisa di styling sesuai occasion-nya tuh apa gitu. Kalau misalkan pengen lebih casual, contohnya tunik aku mungkin bawahnya bisa jeans gitu. Itu masih cocok. Jadi bisa di mix and match, tidak mubazir begitu ya. Betul. Tidak tahun ini hanya dipakai, tapi bisa dipakai untuk occasion selain Ramadan dan juga Lebaran. Betul. Dan juga tidak berlebih-lebihan sesuai dengan syariat dari agama Islam. Good investment juga. Good investment. Baik, terima kasih Kak Nadia Karina untuk insight hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, demikian Islamic Corner hari ini. Nantikan topik-topik Islami menarik lainnya yang menginspirasi di Islamic Corner setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Sejenak kita masih punya informasi menarik lainnya di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa. Kementerian Sosial kembali melakukan sosialisasi data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN di Karawang. Jadi sosialisasi ini sebagai rangkaian lanjutan dari kebijakan instruksi Presiden Prabowo Subianto perihal pengolahan data nasional terintegrasi, akurat dan tepat sasaran. Kementerian Sosial kembali melakukan sosialisasi data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN di Karawang, Jawa Barat. Dalam Impres nomor 4 tahun 2025 mengamanatkan data tunggal yang bisa dimanfaatkan lintas kementerian dan lembaga untuk perencanaan hingga penyaluran program secara tepat sasaran. Pada kegiatan sosialisasi ini, Mensos Saifullah Yusuf hadir bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Bupati Karawang, Forkompinda, hingga perwakilan legislatif dari DPR RI. Mensos Gus Ipul menyatakan bahwa selama setahun belakangan ini, ia dan Mendes terus melakukan konsolidasi untuk memastikan keakuratan data DTSN. Gus Ipul mengaku selama ini masih ada kekurangan dan beberapa error, akan tetapi jumlahnya kian menurun. Selama 1 tahun ini, saya dengan Pak Yandri konsolidasi data, menindaklanjuti Impres nomor 4 tahun 2025. Jadi Impresnya tahun 2025, di mana Impres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial maupun program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Selaras dengan Mensos, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengimbau para masyarakat untuk aktif ikut andil dalam pemutahiran data. Ia menjelaskan data dikumpulkan oleh RT RW, kemudian dipantau dan dipastikan oleh pendamping PKH dan pendamping desa, lalu diinput oleh operator desa. Memastikan bahwa kolaborasi itu benar dan terarah, sehingga semua kekuatan Kemensos dan Kemendes kami kerahkan. Kami punya pendamping desa, punya kepala desa, RT RW, dan punya ada lembaga musyawarah desa. Seluruh data yang telah diinput dibahas secara transparan di tingkat musyawarah desa. Hal ini agar tidak akan terjadi lagi adanya kong kali kong data di tingkat desa, sehingga berbagai bantuan sosial bisa tepat sasaran mengacu pada data DTSN. Dari Karawang, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, informasi lain. Jadi sejak dalam kandungan ada seorang yang sudah dicita-citakan oleh ayahnya untuk bisa menjadi hafiz Quran. Ya, bahkan sang ayah memberi nama yang memiliki pesan sebagai pembawa cahaya untuk keluarga. Inilah sosok Ikram Afdal, siswa kelas 3 Madrasah Sanawiyah di Ma'had Al-Afaf An-Na'ajiyah, Pasaman Barat. Allahu Akbar. Jangan nangis, Nak. November 2025, duka menghantam tanah Sumatera. Saat bencana terjadi, Ikram Afdal, siswa kelas 3 Madrasah Sanawiyah, hanya bisa pasrah mendengar kabar kampung halamannya di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, diterjang banjir bandang. Benaknya penat, khawatir akan kondisi sang bunda, pintu surga yang selama ini menjadi kekuatannya. Ada kepala sekolah yang ngabarin ketika di sekolah, kampung antum kena ini, katanya. Lalu dilihat kan masjidnya kan, masjid yang kena. Ingat kan, rasanya sholat di situ. Baru minta telepon orang tua, jaringan terputus. Karena jaringan terputus nggak bisa terhubung sinyalnya. Dapat mikir-mikir di sana di mana orang tua di rumah itu. Tetap di sini nggak bisa pulang. Tante pun nggak berusaha pulang, yang di Dosaman nih. Katanya jalan terputus nggak bisa pulang. Balik lagi di sini. Inilah sosok Ikram Afdal, siswa kelas 3 Madrasah Sanawiyah di Ma'had Al-Afaf An-Najiyah, Pasaman Barat. Di usianya yang ke-15 tahun, ia telah menghafal 5 juz Al-Quran dan meraih juara Musabakoh Hifzil Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kita mendapatkan berita bahwasanya orang tuanya terisolir, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan listrik dan hal-hal yang lainnya untuk kehidupan, dan juga yang cukup miris bagi kita, yaitu ada salah satu orang keluarganya, yaitu omnya, yang itu dia kehilangan beberapa atau bisa kita bilang banyak anggota keluarganya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Menjadi yatim sejak berusia 9 tahun, sosok Ikram adalah doa dan harapan orang tuanya. Sejak dalam kandungan, mendiang ayahnya bertekad menjadikan Ikram seorang penghafal Al-Quran dan memberi nama yang memiliki arti cahaya keluarga. Perjuangannya tidak mudah. Sepeninggal ayahnya, sang ibu membuka usaha warung kelontong untuk menghidupi keluarga. Beruntung Ikram mendapat keringanan biaya untuk bersekolah. Kecerdasan dan bakatnya membentuk Ikram sebagai pribadi yang berpegang teguh pada agama. Anak melihat bahwasanya Ikram ini memang anak yang berbakat, anak yang menonjol daripada anak-anak seumuran dia, punya kecondongan terhadap agama. Jadi anak harapkan ya anak kita ini bisa melanjutkan cita-citanya. Anak ini benar-benar ingin melanjutkan sekolahnya di Universitas Islam Madinah. Semangat, ketekunan, dan bakti orang tua menjadi kekuatan menapaki jalan cita-citanya di tengah keterbatasan dan ujian hidup. Kisah Ikram menjadi inspirasi bahwa keteguhan hati dan doa orang tua mampu mengantarkannya berjuang
meraih masa depan. Pemirsa, Ramadan 1447 Hijriah sudah memasuki pelaksanaan pekan kedua. Dan semaraknya semakin terasa saat ini, mulai dari pelosok desa, tempat ibadah, sampai ke sudut restoran dan juga hotel. Salah satunya pemirsa dilakukan sejumlah koki pastry Kota Malang dengan membangun miniatur sebuah masjid terbesar di Brazil berbahan dasar 100 kg coklat. Nah, proses pembuatan miniatur Masjid Raya Omar Ibni Al-Khattab ini menghabiskan waktu 1 bulan. Mulai dari penentuan dan riset bentuk 3 dimensi, kemudian pembuatan cetakan berbahan karton, sampai dengan penyelesaian detail setiap sudut bangunan masjid. Ada 100 kg coklat compound dilaporkan habis untuk membangun masjid bernuansa serba putih ini. Dan tidak hanya kubah besar, kemudian 2 menara kembar, detail masjid yang berukuran 60 x 40 cm ini juga mengerjakan pada motif marmer lantai, jendela, pintu, sampai dengan pernik terkecil. Ini miniatur masjid dari Brazil, untuk namanya Omar Ibnu Al-Khattab. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena tema kita Ramadan ini kan temanya Brazil. Nah, jadi saya ambil salah satu masjid di Brazil, dan di mana ini masjid terbesar di sana. Salah satu masjid terbesar di Brazil. Untuk tempatnya di perbatasan Brazil. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Saya Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV